Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Asri Devi dari kelas 2A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan membuat video tentang muntah, gumoh, oral trus, diaforus, seborrheic, bisulan, miliarisis, dan obstipasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fidyah Aminin, SST MKes. Baiklah, yang pertama itu kita membahas tentang cara mengatasi muntah pada bayi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pertama yaitu muntah. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi muntah. Muntah yaitu ada dua, yang normal dan tidak normal. Untuk mengatasi muntah yang normal, Anda tidak perlu bawa ke dokter atau memberi obat tersebut. Cukup memberi saja cairan agar bayi tidak dehidrasi. Jadi, Anda tidak perlu khawatir berlebihan karena muntah normal pada bayi itu tidak berdampak kepada kesehatan bayi. Di sini saya akan memberi tips cara mencegah muntah pada bayi. Yang pertama itu, usai memberi susu, jangan langsung baringkan bayi ke tempat tidur. Sebaiknya Anda menggendong bayi sejenak dengan posisi agak lebih tegak. Diamkan sejenak sekitar setengah jam agar cairan turun dengan sempurna. Setiap mengkonsumsi apapun, sebaiknya menyendawakan bayi dan ditepuk-tepuk punggungnya secara halus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi muntah tidak normal. Muntah tidak normal bisa diatasi dengan cara membawa ke dokter agar dapat penanganan lebih lanjut. Tetapi sebagai langkah awal, Anda bisa memberi cukup sedikit cairan dengan frekuensi yang sedikit-sedikit. Dan jangan memberikan jus buah kepada bayi, apalagi dalam keadaan diare karena bisa menyebabkan memperparahkan keadaan. Dilanjutkan dengan video kedua, yaitu gumoh atau refusi. Gumoh atau refusi sering terjadi dan membuat orang tua khawatir. Padahal, gumoh wajar loh terjadi pada bayi baru lahir karena sistem pencernaan pada bayi belum siap. Sebagian besar, bayi akan berhenti gumoh pada usia 6 bulan sampai 1 tahun. Jika gumoh terus-menerus terjadi, naiknya asam lambung bisa menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan rongga. Nah, kondisi yang harus diwaspadai yaitu yang pertama, berat badan bayi tidak naik. Yang kedua, rewel dan tidak mau menyusui. Yang ketiga, terlihat lesu dan lelah. Yang keempat, saat gumoh ada cairan berwarna lain atau darah. Yang kelima, si kecil sesak nafas. Dan yang terakhir itu, semburan gumoh lebih kuat. Untuk mengurangi gumoh, sebaiknya setelah menyusui, kepala bayi lebih tinggi daripada lambung agar ASI terserap dengan baik dan tidak terjadi gumoh. Semoga bermanfaat. Yang ketiga itu adalah oral trus atau cara mengobati ruang popok. Cara mengobati ruang popok itu ada 6, yaitu kulit bersih dan kering, segera gantikan popok yang kotor. Yang kedua itu bersihkan popok yang kotor. Yang ketiga, bersihkan dengan kapas menggunakan air hangat. Yang keempat, keringkan bayi menggunakan handuk bersih sebelum menggunakan popok. Yang kelima, hindari penggunaan bedak. Dan yang keenam, jangan memakai popok yang terlalu ketat. Selanjutnya, kita membahas 6 jitu cara mengobati popok bayi. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti popok.
hindari penggunaan sabun atau tisu basah yang mengandung alkohol atau pewangi. Yang ketiga itu, oleskan krim atau salep yang mengandung oksin zinc. Yang keempat, jangan menggunakan popok yang terlalu ketat. Yang kelima, jangan menggosok terlalu keras di tempat yang ruam. Yang keenam yaitu, jika menggunakan popok kain, hindari pemakaian pewangi. Hal yang harus diwaspadai yaitu yang pertama, jika terlihat ada nanah di sekitar ruang popok, segera bawa ke dokter. Yang kedua, ruam yang tidak berkurang. Yang ketiga, bayi demam. Keempat, bayi terlihat ruam yang lebih ringan. Yang keempat adalah oral flu. Oral flu adalah infeksi pada mulut bayi yang terdapat pada gusi bayi, lidah bayi, dan langit-langit bayi. Bercak putih tidak akan hilang jika dibersihkan dan akan terasa sakit. Maka dari itu, bayi akan terlihat rewel. Oral terus terjadi karena jamur. Sebenarnya tidak berbahaya, tetapi jika berlebihan itu menyebabkan melemahnya pada badan bayi, mulut bayi yang kurang terjaga, dan botol bayi yang tidak steril. Penanganannya bisa dilakukan dengan membersihkan dengan ketambat dan bisa hilang dengan sendirinya. Terima kasih. Video yang kelima yaitu bisul. Bisul yaitu benjolan yang lunak berwarna merah yang sering terjadi pada kulit. Bisul biasanya terjadi pada kepala bayi, leher bayi, ketiak bayi, bagian kulit bayi, dan bokong bayi. Cara mengatasi bisul. Baiklah, misalnya bisul terjadi pada kepala, kita harus mengkompreskan menggunakan air hangat. Menggunakan kain ya, air hangatnya dicelupkan. Bersihkan bisul dengan kebersihan yang baik karena bisul cepat tertular ke area lainnya. Cara membersihkannya menggunakan kapas dan dicelupkan ke dalam antiseptik. Periksa bisul ke dokter jika terdapat membesar dan terasa sakit. Hindari menekan bisul karena bisa menyebabkan infeksi dan nanah. Video yang keenam adalah seborrhea. Seborrhea adalah bagian sensitif yang terjadi pada kulit kepala. Seborrhea atau kerak kepala umum terjadi kepada bayi, namun tidak berbahaya, tetapi kondisi ini harus ditangani. Kerak kepala ditandai dengan adanya munculnya kulit bersisik, berminyak, dan berwarna kuning. Kerak kepala biasa terjadi pada bagian alis, kelopak mata, telinga, dan ketiak bayi. Cara menghilangkan kerak kepala pada bayi yaitu dengan cara menggunakan baby oil atau minyak kelapa, digunakan sebelum mandi dan dioleskan pada kulit yang berkerak. Cara yang pertama, gosokkan menggunakan baby oil dengan perlahan. Yang kedua yaitu setelah 15 menit, cuci kepala bayi menggunakan sampo bayi. Yang terakhir, jangan lupa membersihkan kepala bayi dan menyisir rambut bayi dengan sisir kecil agar kepala bayi bersih. Kemudian, bersihkan dengan air bersih. Terima kasih. Video yang ketujuh yaitu miliarisis atau yang keringat pada bayi. Yang keringat terjadi karena infeksi pada kelenjar kulit bayi, kemudian kulit tertutup dan terjadi infeksi dan muncullah bintik-bintik pada kulit bayi. Biang keringat biasanya terjadi pada anak yang aktif karena keringat yang menempel dan terjadilah infeksi pada kulit. Cara mengatasi biang keringat pada anak yaitu tidak membiarkan anak keringatan yang terlalu lama. Cara yang kedua, jika terinfeksi, berikan sedikit cairan kepada kulit bayi supaya mengurangi rasa gatal. Video yang ke-8 adalah obstipasi atau cara mengurut bayi. Sebelum kita mengurut bayi, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu karena kita akan bersentuhan dengan tubuh bayi.
Cara mengurut bayi yang pertama yaitu balurkan minyak telur ke perut bayi supaya menghangatkan bayi dan menenangkan bayi. Yang kedua, bagian perut diurut dengan searah jarum jam dan memutar. Pijatan yang ketiga itu pijatan I love you. Pijitan yang kelima yaitu pijitan telapak kaki. Dan yang terakhir yaitu pijitan menggayuh sepeda. Itulah video dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.